Belajar, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua Sobat Belajar dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini negara kita bahkan seluruh dunia sedang dilanda oleh suatu musibah, yaitu adalah penyakit COVID-19. Sejak virus corona ini ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019 dan kemudian virus ini menyebar ke berbagai negara di bumi, akhirnya WHO pun menetapkan bahwa penyakit COVID-19 ini menjadi pandemi karena penyebarannya yang sudah ke seluruh negara di dunia. Dan sampai saat ini sudah ada banyak sekali korban yang menderita penyakit ini. Bahkan juga sudah ada banyak sekali korban-korban yang meninggal disebabkan oleh karena penyakit mematikan ini. Nah, jadi untuk Sobat Belajar dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sampai sekarang tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dan sehat selalu. Nah, jadi Sobat Belajar, hari ini kita akan membahas tentang virus yang sedang melanda dan sedang menyebabkan pandemi di negara kita bahkan di seluruh dunia ini. Itu adalah virus corona. Kenapa virus corona ini dapat menyebar begitu cepat? Kenapa virus corona ini dapat menyebabkan penyakit yang sangat mematikan dan dapat menyebabkan kematian yang angkanya dibilang cukup banyak sekali. Nah, jadi kita akan membahas seberapa mematikan sebetulnya virus corona ini. Oke? Nah, jadi Sobat Belajar, hal yang menyebabkan virus corona ini sangat mematikan adalah yang pertama, ternyata virus corona itu dapat menipu sistem kekebalan tubuh kita. Bagaimana caranya virus corona itu dapat menipu tubuh kita? Jadi, ketika seseorang terinfeksi virus corona dalam tubuhnya, awalnya orang tersebut hanya terinfeksi di bagian hidungnya. Kemudian virus tersebut akhirnya menyerang ke sistem pernafasan di bagian bawah seperti paru-paru, bronkitis, bronkus, dan juga bronkiolusnya. Dan pada saat itu ternyata tubuh kita masih belum mengenali bahwa ternyata paru-paru dan hidungnya sudah diserang oleh virus corona. Dalam artian sistem imunitas kita belum terbentuk pada saat itu. Dan kemudian virus yang sudah ada di dalam tubuh seseorang itu akhirnya mengalami perkembangbiakan semakin banyak sampai akhirnya barulah tubuh kita mengenali adanya virus tersebut. Barulah tubuh kita membentuk antibodi, membentuk sistem imun untuk mulai menyerang virus corona itu. Padahal ternyata virus itu sudah lama mengendap di sistem pernafasan seseorang. Itulah bahayanya virus corona. Dia bisa menipu, dia bisa membuat tubuh kita jadi tidak tahu bahwa tubuh seseorang sedang diserang oleh virus corona itu. Wah, jadi itu sangat-sangat mengerikan. Karena sistem imunnya aja yang harusnya menjadi tameng ya, yang harusnya menyerang pada saat pertama kali virus itu masuk, tapi ternyata sistem imunnya itu jadi nggak tahu kalau tubuh sedang diserang oleh virus corona. Nah, itu yang menyebabkan virus ini sangat-sangat berbahaya. Dan yang kedua, virus ini merupakan jenis virus yang baru. Sebetulnya gejala yang ditimbulkan oleh virus corona itu banyak samaan dengan sejenis influenza dan juga flu-flu lain. Dan juga virus corona yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya, yaitu penyakit SARS. Tapi ternyata jenis virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini merupakan jenis virus corona yang baru, yang telah mengalami mutasi sedemikian rupa sehingga sistem imunitas kita belum sanggup untuk memerangi virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini. Nah, karena virus tersebut baru, jadinya tubuh seseorang akan merasa asing ketika baru pertama kali diserang oleh virus corona ini. Karena ini merupakan jenis virus yang baru dan sistem imunitas seseorang belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan virus tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan virus ini juga sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Dan yang ketiga, virus corona ini atau virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini ternyata penyebarannya amat sangat cepat sekali ya. Kita juga bisa melihat ya angka penyebarannya benar-benar sangat cepat banget, meluas gitu. Dan kenapa penyebarannya sangat cepat? Karena virus corona ini dapat menyebar melalui droplet. Baik itu droplet yang kecil maupun droplet yang ukurannya besar. Dari mana kita bisa tertular melalui droplet itu? Jadi seseorang akan tertular melalui droplet ketika ada orang yang sudah mengidap penyakit COVID-19 kemudian bersin ataupun batuk. Ketika ada orang di sebelahnya yang terkena percikan droplet dari
bersin atau batuk itu, nah itu akan menular secara langsung ke orang yang ada di dekatnya. Atau ketika droplet dari bersin atau batuk itu terkena suatu benda dan bendanya itu disentuh lagi dengan orang lain yang normal, nah itu juga dapat menyebabkan penularan COVID-19 bisa terjadi. Sehingga apa? Sehingga semakin cepat pula penyebarannya. Nah, karena penyebaran lewat droplet tersebut, itulah pentingnya untuk menggunakan masker dan juga untuk menjaga jarak minimal sekitar 2 meter. Karena kalau terlalu dekat, bisa aja droplet dari orang yang terkena COVID cepat menular ke orang yang normal. Seperti itu Sobat Belajar. Dan kemudian, kenapa virus corona ini juga mematikan? Alasan yang keempat yaitu adalah ternyata virus corona ini menyebabkan beberapa gejala-gejala yang unik nih pada pasien atau pada pengidap penyakit COVID-19. Yang pertama yaitu adalah gejala di mana terjadi pembekuan darah. Nah, jadi pernah ada penelitian atau pernah ada suatu kasus ya di suatu rumah sakit, seorang dokter ingin melakukan pemasangan infus kepada pasiennya. Tapi ternyata dia mengalami kesulitan karena darahnya mengalami penggumpalan. Dalam artian darah tersebut mengalami pembekuan atau pembekuan darah ya. Dimana setelah diteliti ternyata orang yang mengidap penyakit COVID-19 itu dapat memiliki zat kimia atau suatu zat untuk pembekuan darahnya meningkat sebanyak 200%, 300%, bahkan sampai 400%. Nah, itu gejala yang cukup unik nih. Dan juga ternyata si virus corona ini yang mana dia tuh menyerang ke paru-paru ya, dapat menyebabkan apa? Sel-sel di paru-paru tidak hanya mati tapi juga dirusak. Dirusak sehingga sel-sel pada paru-paru menjadi masif, menjadi bergabung jadi satu kesatuan tapi tidak berfungsi. Nah, itu juga merupakan gejala yang unik. Dan gejala-gejala yang lainnya yang mungkin sudah diketahui oleh Sobat Belajar semua ya, bahwa memang penyakit ini akan menyerang sistem pernafasan, di mana seseorang akan memiliki gejala seperti flu ya, kayak batuk, terus kemudian sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan juga demam gitu. Tapi hal yang unik adalah gejala-gejala yang tadi kakak sebutkan ya, seperti pembekuan darah yang tiba-tiba jadi meningkat, zat pembekuan darahnya, dan juga sel-sel paru-paru yang tiba-tiba menjadi masif dan tidak bisa berfungsi lagi. Nah, itulah beberapa hal yang menyebabkan virus corona ini ternyata merupakan virus baru yang mematikan, berbahaya, dan juga penyebarannya sangat-sangat cepat. Oke? Nah, ini adalah beberapa gejala yang umum ya, yang mungkin juga Sobat Belajar di luar sana sudah paham betul ya, karena edukasi tentang virus corona ini kakak rasa sudah cukup banyak ya, karena memang penyakit ini sedang mewabah, dan ini kakak harap semua orang sudah benar-benar tahu dimana jika ada seseorang yang memiliki gejala seperti batuk, demam tinggi, badan pegal-pegal, kemudian juga kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, dan kehilangan indera penciuman, sebaiknya melakukan isolasi mandiri. Dan kemudian jika gejala-gejala ini makin lama makin memburuk atau tidak sembuh-sembuh ya, sebaiknya langsung menuju ke rumah sakit rujukan COVID untuk mengalami pengobatan lebih lanjutnya ya, agar tidak semakin parah dan bisa sembuh dari penyakit tersebut. Dan untuk saat ini, sekarang sudah masuk bulan Januari 2021 ya. Tapi ini kakak ada data per 30 Desember 2020 ya, tahun lalu 2020 akhir Desember nih, belum lama juga. Bahwa per Desember 2020 itu di Indonesia sendiri ya, ini adalah rekap data seluruh Indonesia, bahwa sudah ada 735.124 jiwa yang terkonfirmasi positif. Bisa dibayangkan nih Sobat Belajar, banyak banget ya, sampai 700-an ribu loh yang terkena penyakit ini, dan 21.944 di antaranya adalah korban yang meninggal karena COVID-19. Meskipun di antara itu ada juga 603.741 orang yang sembuh dari penyakit COVID. Meskipun angka kematiannya jika dibandingkan dengan angka kesembuhannya itu lebih tinggi angka kesembuhannya, tapi penyakit COVID-19 ini dianggap sebagai penyakit yang mematikan karena penyebarannya yang amat sangat cepat. Itu yang berbahaya. Jadi Sobat Belajar diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Nah, selain penyakit COVID ini, ternyata masih ada juga banyak penyakit lain yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Jadi setelah ini kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang apa saja penyakit-penyakit yang bisa menyerang pernafasan. Jangan kemana-mana ya Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah.
Ayo belajar! Oke, penyakit pertama yang akan dibahas yaitu adalah faringitis, di mana kita tahu bahwa faring itu adalah saluran yang berhubungan langsung nih dengan hidung kita, jadi ada di sekitar leher. Nah, penyakit faringitis ini biasanya disebabkan oleh infeksi, biasa itu infeksi bakteri, infeksi virus. Nah, dan gejala dari penyakit faringitis ini adalah karena dia menyerang di faring atau tenggorokan, kita juga bisa menyebutnya sebagai penyakit radang tenggorokan. Yang mana gejalanya tentu saja tenggorokannya akan terasa nyeri, perih, kemudian seseorang akan merasa sulit menelan karena kan tenggorokannya sedang sakit nih di bagian faringnya, jadi akan sulit untuk menelan. Dan juga batuk-batuk, suaranya serak, suara serak gitu. Dan mengalami pembengkakan atau ada benjolan di sekitar lehernya. Nah, itu adalah penyakit faringitis, di mana sebetulnya kalau untuk penyakit faringitis ini bisa sembuh jika sudah beberapa hari atau maksimal 7 hari. Tapi jika tidak sembuh-sembuh juga, tidak sembuh dengan mandiri gitu tidak sembuh dengan tanpa pengobatan, bisa langsung ke dokter dan nanti akan diberikan obat antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi di faringitis ini. Juga akan diberikan obat untuk pereda nyeri pada tenggorokannya. Seperti itu sobat belajar. Nah, untuk penyakit faringitis ini juga dapat dibilang penyakit yang tidak cukup berbahaya karena bisa diatasi gitu dan memang cukup umum terjadi ini radang tenggorokannya ya. Dan kita lihat lagi yang kedua, ini adalah penyakit bronkitis. Nah, sobat belajar masih ingat tidak dengan struktur bronkus di paru-paru kita, di mana bronkus itu adalah saluran utama pada paru-paru kita yaitu di sekitar sini bronkus percabangan langsung dari trakea atau tenggorokan jadi kita punya dua bronkus, ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Dan penyakit bronkitis ini dapat terjadi kenapa? Karena disebabkan oleh infeksi atau peradangan pada bronkus, di mana peradangan atau infeksi ini biasanya disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Untuk penyebab virusnya bisa disebabkan oleh virus jenis virus influenza, virus rhinovirus, atau adenovirus. Dan selain itu, bronkitis juga bisa disebabkan oleh bakteri, misalnya adalah bakteri jenis Streptococcus. Dan apa yang menyebabkan penyakit bronkitis ini bisa terjadi ketika infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu menyerang bronkus, akan menyebabkan bronkus mengeluarkan lendir atau cairan yang berlebihan, sehingga penderitanya akan mengalami nyeri di bagian dada, kemudian juga dapat mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas. Dan selain diakibatkan oleh infeksi, ternyata bronkitis juga dapat diperparah atau dapat disebabkan oleh orang yang terbiasa merokok atau perokok pasif. Perokok pasif itu berarti tidak merokok tapi hanya menghirup asap rokok. Yang ternyata jika seseorang menghirup asap rokok ataupun mengisap rokok langsung, zat-zat yang terkandung dalam rokok itu dapat menyebabkan struktur silia atau rambut-rambut halus rambut getar yang terdapat pada bronkus seseorang itu mengalami kerusakan bahkan terkikis. Dimana kalau kita ingat-ingat lagi, fungsi dari silia atau rambut halus pada bronkus itu adalah untuk menyaring debu, menyaring kotoran, menyaring zat asing, dan juga menyaring mikroba yang tadinya mau masuk ke dalam tubuh seseorang. Tetapi jika bisa dibayangkan jika silia itu nggak ada, berarti udah nggak ada lagi dong nih yang menyaring debu, yang nyaring kotoran, dan juga yang nyaring mikroba yang mau masuk ke dalam paru-paru. Sehingga akhirnya di bronkus, di paru-paru itu akan terjadi penumpukan debu, penumpukan kotoran, dan juga bahkan jadi mudah terinfeksi oleh mikroorganisme yang masuk. Sehingga akhirnya terjadilah peradangan. Oke? Dan penyakit bronkitis ini dibagi menjadi dua jenis, ada bronkitis akut dan juga yang kedua adalah bronkitis kronis. Nah, untuk bronkitis akut ini, sobat belajar, bronkitis akut biasanya diderita oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, biasanya untuk penyakit bronkitis akut itu disebabkan oleh virus ataupun bakteri, yang mana gejalanya bisa muncul seminggu, 2 minggu, sampai 3 minggu, dan kemudian bisa sembuh jika langsung diobati dengan tepat. Tetapi untuk yang penyakit bronkitis kronis itu biasanya diderita pada orang-orang yang sudah berusia lanjut seperti
seperti orang-orang di atas 40 atau 50 tahun ke atas, seperti itu. Yang biasanya orang-orang lansia itu sudah memiliki sistem imunitas yang lebih lemah daripada orang-orang yang usia dewasa awal, seperti itu Sobat Belajar. Dimana jika memang orang tua atau lansia itu sudah memiliki sistem imunitas yang cukup lemah dan juga memiliki riwayat perokok aktif maupun pasif, itu bisa menyebabkan penyakit bronkitis kronisnya jadi lebih parah, seperti itu Sobat Belajar. Yang mana jika orang lansia itu menderita penyakit bronkitis kronis, biasanya gejalanya itu bisa cukup lama terjadi, bisa 3 bulan bahkan sampai 1 tahun, dan tidak menutup kemungkinan untuk terkena lagi penyakit bronkitis ini di tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi setelah sembuh bisa aja jadi sakit lagi, bronkitisnya bisa kambuh lagi, seperti itu. Ya, jadi itu untuk penyakit bronkitis. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah penyakit pneumonia nih Sobat Belajar. Nah, pneumonia ini adalah penyakit peradangan pada paru-paru. Lebih tepatnya di bagian kantung udara ini, masih ingat namanya apa? Ini adalah alveolus ya. Nah, sekarang kakak mau membandingkan struktur alveolus yang normal dengan alveolus yang terkena penyakit pneumonia ini. Nah, bisa dilihat nih yang pertama, ini adalah alveolus yang normal, di mana alveolus itu adalah kantung udara ya Sobat Belajar, yang fungsinya itu adalah sebagai tempat pertukaran gas atau difusi antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida ya, di mana di alveolus ini akan dikelilingi oleh banyak sekali pembuluh darah kapiler ya, yang di situ akan terjadi pertukaran oksigen dengan CO2 untuk proses respirasi nantinya. Dan orang yang terkena penyakit pneumonia itu ternyata alveolusnya mengalami infeksi yang bisa disebabkan oleh virus ataupun juga oleh bakteri. Nah, jika alveolus seseorang terjadi infeksi, akan menyebabkan alveolus ini menjadi berlendir. Dia akan menghasilkan banyak sekali cairan. Nah, sekarang kita bayangkan ketika alveolus ya, kantung udara, terisi oleh banyak lendir dan cairan, yang seharusnya di sini tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Tapi sekarang alveolusnya itu kerendam sama cairan atau kerendam sama lendir. Bisa terjadi nggak pertukaran gas, oksigen, dan CO2? Jadi akan menghalangi proses pertukaran gas, oksigen dengan CO2 itu. Nah, itulah bahayanya ketika difusi antara oksigen dan CO2 itu tidak terjadi alias gagal. Dari mana sel-sel tubuh kita mendapat oksigen? Akan jadi kesulitan dong. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit pneumonia ini menyebabkan penderitanya jadi kesulitan bernafas. Tidak hanya ini Sobat Belajar, tidak hanya sulit bernafas, ada gejala-gejala lain juga yang disebabkan oleh penyakit ini. Yang kedua yaitu adalah penderitanya dapat mengalami demam tinggi, kemudian jadi menggigil, kemudian juga akan merasakan nyeri pada dadanya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa faktor juga sih yang menyebabkan penyakit pneumonia ini. Selain bakteri atau virus, bisa juga disebabkan oleh misalnya seseorang memiliki riwayat penyakit reflux asam lambung atau GERD, yaitu karena asam lambungnya meningkat dapat menyebabkan infeksi juga nih pada paru-parunya, seperti itu. Dan fakta yang paling cukup mengerikan ya pada penyakit pneumonia ini adalah ternyata Sobat Belajar, penyakit pneumonia ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak-anak, di mana biasanya anak-anak itu usia balita ya malah umumnya lebih rentan terserang infeksi oleh bakteri dan virus. Sehingga ketika bagian alveolusnya terinfeksi oleh bakteri dan virus tersebut menyebabkan pneumonia dan dapat menyebabkan kematian gitu pada anak-anak. Nah, jadi itulah penyakit pneumonia ya. Dan jangan lupa penyakit pneumonia ini juga merupakan salah satu gejala dari penyakit COVID-19 ya. Jadi virus corona terbaru versi 2019 ini juga dapat menyebabkan peradangan pada alveolusnya, seperti itu. Dan biasanya untuk pengobatannya penyakit pneumonia ini bisa untuk diberikan obat antibakteri. Supaya apa? Supaya bakteri penyebab infeksinya dapat mati gitu sama obat. Atau yang kedua juga bisa diberikan obat antivirus jika memang penyebabnya virus. Jadi kalau antivirus itu cara kerjanya bukan untuk membunuh virus, tapi untuk menghentikan atau memperlambat perkembangan virus di dalam tubuh
si penderita pneumonia. Kemudian yang ketiga, bisa juga diberikan obat penurun demam karena memang gejalanya juga tadi adalah demam tinggi ya. Kemudian bisa juga diberikan obat untuk mengatasi gejala-gejala lainnya seperti obat batuk, obat sesak nafas, ya kayak gitu. Dan jika penyakitnya sudah makin parah, tidak kunjung sembuh, dan penyakit gejala sesak nafasnya itu semakin parah ya, jadi semakin sulit bernafas gitu, si penderita akan digunakan alat ventilator untuk membantu proses pernafasannya. Dan jika sudah lebih dari seminggu, sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk dijalani rawat intensif ya, supaya lebih terkontrol oleh dokter dan jadi lebih cepat sembuhnya, seperti itu Sobat Belajar. Jadi kalau kakak bisa bilang, penyakit yang berhubungan sama paru-paru tuh semuanya mengerikan ya, sesederhana apapun itu. Karena memang paru-paru tuh kan hubungannya sama pernafasan. Jadi karena kita tuh butuh banget sama nafas, iyalah butuh ya. Maksudnya kita sama oksigen itu tidak bisa tanpa oksigen sedikit pun. Jadi kalau sistem pernafasan ada gangguan, wah itu udah pasti akan sangat-sangat fatal banget akibatnya ke tubuh atau ke kesehatan seseorang. Kayak gitu nih Sobat Belajar. Jadi setelah tahu di beberapa penyakit tadi, mudah-mudahan jadi lebih hati-hati lagi nih terhadap kesehatan respirasinya lebih utama. Oke? Nah, masih ada lagi, nggak cuma ini. Kita lanjut lagi ya. Sudah paham ya tentang pneumonianya? Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah penyakit SARS. Apa itu SARS? Tadi kakak di awal di bagian corona sudah sedikit menyinggung tentang SARS. SARS itu adalah singkatan dari Nah, ini adalah kepanjangannya SARS, yaitu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut. Mungkin Sobat Belajar ada yang sudah pernah mendengar tentang penyakit ini. Ini adalah leluhurnya penyakit COVID-19 ya, bisa dibilang, karena penyebabnya itu sama-sama si coronavirus jenisnya ya. Jadi kan virus corona tuh jenisnya banyak, dan yang terbaru itu adalah si penyebab COVID-19 ini, nCoV 2019. Dan kalau si penyakit SARS ini juga sama, disebabkan oleh jenis virus corona. Nah, virus corona itu di penyakit SARS juga sama untuk menyebabkan si paru-parunya jadi terganggu atau terserang gitu. Nah, penyakit SARS ini dulu terjadi pada tahun 2002. Dulu juga penyakit SARS awalnya ditemukan di negara Cina maksudnya. Nah, pada tahun 2002 awalnya di negara Cina dan kemudian menyebar ke negara-negara lain. Itu 2002 ya, dan kemudian pada tahun 2003 akhirnya data dari WHO menyebutkan bahwa sudah ada sekitar 8.000 lebih penderita penyakit SARS di seluruh dunia. Dan sekitar 700-an diantaranya itu meninggal akibat penyakit SARS ini. Nah, jadi memang tidak sebanyak atau tidak secepat virus corona virus COVID-19 maksudnya, si SARS ini, tapi tingkat kematiannya juga sangat-sangat tinggi karena dari 8.000 penderita, 700-an diantaranya mengalami kematian gitu, karena memang sangat-sangat bahayanya si virus ini. Nah, jadi virus SARS ini juga dulu awalnya berasal dari hewan kelelawar dan juga luwak yang kemudian menular ke manusia gitu. Jika memang konsumsi hewan atau berdekatan dengan hewan, akhirnya virusnya dapat menular dan menyebabkan penyakit di manusia. Memang ketika virus itu ada di hewan, di kelelawar ataupun di luwak, tidak menyebabkan penyakit di si hewannya. Karena hewannya itu hanya sebagai inang perantara. Dan kemudian ketika hewannya itu dikonsumsi sama manusia, dan akhirnya ya virus yang tadinya di hewan pindah ke manusia dan menyebabkan penyakit di manusia kayak gitu. Dan jadi intinya si SARS ini gejalanya hampir mirip dengan penyakit COVID-19, di mana akan menyerang ke saluran pernafasan bagian bawah ya. Bisa itu di bronkus, bisa itu di bronchiolus, alveolus, dan juga di bagian paru-parunya. Di mana gejala yang ditimbulkan juga demam tinggi, kemudian batuk, kemudian juga sesak nafas ya, dan juga mengalami badan yang pegal-pegal atau sakit seperti itu Sobat Belajar. Oke, dan selanjutnya tidak hanya SARS, ada satu lagi nih temannya SARS dan COVID, yaitu adalah MERS. Nah, penyakit MERS ini adalah sama penyakit yang disebabkan oleh virus corona ya ini.
Nah, tapi penyakit ini hanya terjadi di Timur Tengah atau Middle East ya. Jadi kepanjangan itu adalah Middle East Respiratory Syndrome. Jadi penyakit sistem respirasi ya, penyakit pernafasan yang hanya terjadinya itu di daerah Timur Tengah, yang awalnya itu diduga bahwa virus coronanya awalnya sama dari kelelawar, yang kemudian berpindah ke unta, yang kemudian untanya dikonsumsi ke manusia, dan akhirnya manusianya jadi terkena penyakit MERS ini karena virus yang dari unta pindah ke manusia tadi. Nah, kemudian seperti apa gejala dari penyakit ini? Hampir sama dengan penyakit SARS dan juga penyakit COVID-19 karena memang penyebabnya juga sejenis ya, virusnya sama-sama virus corona, yaitu penderitanya akan merasakan demam tinggi, kemudian batuk-batuk, merasa mual, muntah, dan juga jadi menggigil, kemudian juga ada gejala diare, gejalanya pneumonia juga, pneumonia tadi radang paru-paru, dan juga mengalami kerusakan atau gagal ginjal. Nah, ini dia. Jadi cukup berbahaya sekali juga nih penyakit MERS ini ya. Dan untuk penyakit MERS ini dulu terjadi sekitar pada tahun 2012 nih ya. Dan mudah-mudahan saja kita doakan penyakit ini tidak akan terjadi lagi, dan penyakit COVID-19 yang sekarang masih terjadi semoga cepat punah ya virusnya, jadi semuanya sembuh dan nggak ada lagi penularan penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Nah, jadi seperti itu ya kesimpulannya, beberapa jenis penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita, dan diantaranya tadi ada 3 penyakit yang disebabkan oleh satu virus jenis yang sama, yaitu virus corona, yang setiap virus corona itu ternyata memiliki ciri atau memiliki dapat bermutasi gitu, sehingga jadi penyakit yang beda-beda juga ya. Kayak tadi MERS, kemudian SARS, dan juga COVID-19, di mana 3 penyakit itu adalah penyakit yang beda ya, tapi penyebab virusnya itu sama-sama virus dari kelompok corona yang kemudian mengalami mutasi sedemikian rupa yang menyebabkan tingkat keparahan dan tingkat penularan yang berbeda-beda di setiap penyakitnya kayak gitu. Nah, jadi kakak harapkan setelah kita mempelajari tentang penyakit-penyakit tadi, bagaimana penyebabnya, akibatnya, dan juga cara pengobatannya, mudah-mudahan setelah ini Sobat Belajar tidak jadi hanya tahu tentang ilmu pengetahuan yang baru nih, tapi juga dapat memiliki rasa kepedulian terhadap diri sendiri dan juga keluarga di sekitarnya, dengan untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Dan kita berdoa sama-sama supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Gitu ya Sobat Belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.